Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat bagian 2. Kompetensi dasarnya menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Indikatornya menentukan akar PK itu persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Ketiga, menentukan akar PK dengan cara rumus kuadratik. Ketiganya ini tuh untuk menentukan akar ya. Tapi untuk bagian 2 ini, untuk yang bagian 3 ya, yang ini indikator ketiga itu kita tidak dibahas untuk bagian kedua ini. Jadi ini tidak kita bahas, kita hanya bahas bagian yang 1 dan 2. Cara memfaktorkan dan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebelumnya kita belajar dulu kalimat terbuka PQ sama dengan 0. Selidiki pernyataan berikut. Jika Q tidak sama dengan 0, tentukan P-nya sehingga PQ sama dengan 0 menjadi kalimat yang benar. P-nya jawabnya adalah P sama dengan 0. Maksudnya apa? Saya punya P kali Q sama dengan 0. Q-nya itu tidak 0, misalkan angka 2. Berarti P kali 2 sama dengan 0. Berapa P-nya? P-nya 0. B. P tidak sama dengan 0. Berapa Q-nya? Agar P kali Q itu menjadi kalimat yang benar. Q-nya 0. Sama seperti tadi, misal P-nya 7. 7 kali Q sama dengan 0. Berapakah nilai Q-nya sehingga menghasilkan nilai sama dengan 0? Q-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang C, P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0. Berapakah PQ ya? Apakah PQ itu menjadi kalimat yang benar? Jawabnya iya. Jika P dan Q sembarang bilangan nyata dan PQ sama dengan 0, P atau Q itu boleh salah satu 0 atau kedua-duanya bernilai 0. Yang artinya ya, ini pada kalimat terbuka ini, untuk sembarang bilangan real P dan Q, di mana P sama Q ini bilangan real, PQ-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Contoh soal kalimat terbuka ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama ini 2x plus 5, 2 kurung x plus 5. Yang kedua 4x kurung 2x min 2 sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama, jadi ingat tadi kan bisa salah satu sama dengan 0. Jadi ini x plus 5 yang saya buat sama dengan 0 karena 2 nya bukan 0, sehingga x nya ketemu sama dengan min 5. Yang kedua, bisa salah satu atau bisa dua-duanya pada kalimat terbuka tadi. Jadi ini dua-duanya, 4x sama dengan 0, 2x min 2 sama dengan 0. X yang ini sama dengan 0, X yang di sini X sama dengan 1. Untuk memahami bisa kalian stop sambil dipahami ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, ayo kita gali informasi. Ya, saya punya yang pertama ini X plus 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Ya, ini saya kalikan ya. Sehingga X plus 3 kali X plus 2 itu saya hasil perkaliannya adalah X kuadrat plus 5X plus 6. 4X X min 5 saya kalikan juga, itu menghasilkan ya, jadi ini 4X kali X, 4X kali min 5 kan gitu. Hasilnya adalah 4X kuadrat plus 2 plus 20X ya. Jika dibalik dari kanan ke kiri, kalau ini kan dari kiri ke kanan ya, ini kiri ke kanan. Sekarang saya balik, X kuadrat plus 5X plus 6 itu sama dengan X plus 3 kali X plus 2. Ini 4X kuadrat plus 20X sama dengan 4X kali X min 5. Nah, ini bentuk apa? Ini adalah bentuk pemfaktoran. Nah, sekarang kita yang pertama, pemfaktoran model AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah, ini AX kuadrat plus BX, ini saya keluarkan X, ini saya kali AX plus B ya, karena saya keluarkan X, sehingga X yang pertama 0, X yang kedua AX plus B sama dengan 0. Ketemu X nya adalah negatif B per A, karena AX sama dengan min B, A pindah di sini adalah pembagian.
yang artinya penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif B per A. Contohnya ini ya, 4x kuadrat plus 20x, saya keluarkan X, ini jadi 4x negatif 20, X sama dengan 0, satunya 4x min 20 sama dengan 0, 4x sama dengan 20, X nya 5 karena 20 bagi 4 sama dengan 5, jadi akarnya itu adalah 0 dan 5. Sekarang kalau yang bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya ini saya punya kayak gini ya. Ketika saya punya bentuk x kuadrat plus bx plus c ya, jadi ini saya ganti jadi x plus p kali x plus q ya, dimana p dan q itu diperoleh dari p plus q nya harus sama dengan b, p kali q nya harus sama dengan c. Kalau sudah ketemu kan diubah jadi bentuk x plus p kali x plus q ya, dimana x plus p kali x plus q tadi menggunakan konsep kalimat terbuka, x plus p sama dengan 0 atau x plus q sama dengan 0, x nya ketemu min p, x nya ketemu min q, itulah sebagai akar. Contoh 1, saya punya x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0, B nya ini 7 ya, P ingat koefisien X, C nya 12 konstantanya ya. Cari bilangan sedemikian rupa kalau ditambah sama dengan 7, kalau dikali sama dengan 12. Ini saya buat tabel ya, P sama Q, acuan kita itu di perkalian 12 ini ya, kan perkaliannya 12, jadi nyari angkanya itu dari perkalian kan 12 itu bilangan berapa kali berapa aja. Oh 1 sama 12, ternyata kalau dicek ditambahnya itu 13, sama enggak? Oh beda, berarti bukan itu P dan Q nya. Terus ini kan 12 juga ya, ingat acuannya adalah P kali Q. Oh ini 12, berarti 2 kali 6, kita cek penjumlahnya 8, tidak sama ya. Sekarang P kali Q kan 12, carilah angka lagi. Oh 3 kali 4, 3 sama 4, kita cek jumlahnya, oh 7, ternyata sama, jumlahnya 7 kalinya 12, jadi P sama Q nya adalah 3 dan 4, sehingga diubah jadi bentuk pemfaktoran itu seperti ini, X plus 3 karena P nya 3, X plus 4 karena Q nya 4, sehingga X plus 3 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0, X nya min 3 dan X nya adalah min 4, itulah akar-akarnya. Contoh kedua, saya punya x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0, b nya 1, c nya min 6 ya. Cari ya seperti tadi langkahnya ya, acuannya adalah di perkalian min 6. Untuk yang ini ketemunya pada saat p nya 3, q nya negatif 2, jadi biar menghasilkan angka 1. Ini tadi yang atasnya nyoba 2 sama min 3 keliru karena penjumlahnya min 1, padahal yang diminta adalah 1, sehingga kalau diubah jadi bentuk pemfaktoran x plus 3 kali x min 2, 3 itu P, min 2 adalah Q, sehingga akar-akarnya adalah min 3 sama 2 ya. Sekali lagi sambil dipelajari itu, sambil di stop ya, sambil dipelajari, dilihat ya. Nih, sekarang untuk cara kedua, menentukan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini, tentukan penyelesaian ini. Kalau menggunakan konsep pemfaktoran, kan pakai P sama Q. Kalau cari bilangan, kalau ditambah sama dengan 2, kalau dikali adalah min 1. Bilangan berapakah itu? P, P-nya 0 sama 2. Oke, 2. Tapi 0 kali 2 bukan min 1. P-nya 1, Q-nya 1, ternyata 1 sama 1 kali 1 bukan min 1 ya, sehingga untuk soal ini tidak bisa difaktorkan. Kita ke berikutnya ya, dimana ax kuadrat plus bx plus c tidak selalu dapat difaktorkan. Bisanya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Lah kuadrat sempurna itu yang kayak apa ini? X kuadrat, x plus 7 pangkat 2, 2y min 3 pangkat 2, p plus 13 pangkat 2, itu contoh-contoh kuadrat sempurna.
Berapakah akar-akar ini? X kuadrat sama dengan 4, ya, X-nya sama dengan akar 4 atau X sama dengan akar min 4, sehingga akar-akarnya adalah 2 sama min 2. Yang mana artinya apa? X kuadrat sama dengan E sama dengan K, itu penyelesaiannya bisa akar K atau negatif akar K. Ini bagaimana kalau saya punya X plus 5 kuadrat sama dengan 16? X plus 5 itu sama dengan plus minus karena ini kuadrat, jadi bisa 4 bisa min 4. X nya plus minus 4, 5 kan pindah jadi min 5 ya, jadi kemungkinannya 4 min 5 atau min 4 min 5, kan ini plus minus 1 plus 1 min, sehingga X nya min 1 atau X min 9, jadi akar-akarnya min 1 sama min 9, yang artinya ketika saya punya X plus A kuadrat sama dengan K, itu adalah X sama dengan negatif A plus akar A atau X sama dengan min A min akar K ya. Itu bentuk kedua untuk kuadrat sempurna. Sekarang bagaimana kalau mencari nilai X ini? Nah, bagaimana kalau menggunakan cara dengan kuadrat sempurna ya. Nah, ini AX kuadrat plus BX plus C ya. Langkahnya itu koefisien X kuadrat jadikan 1. Kalau bukan 1, buat jadi 1. Caranya apa? Dibagi, misalkan A bagi A, 4 bagi 4 semuanya ya. Yang kedua persamaan nyatakan dalam bentuk X kuadrat plus NX sama dengan N. Yang ketiga, kedua ruas ditambah dengan kuadrat setengah dari koefisien X. Yang keempat, ubah jadi bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Ya, mungkin ini secara teori. Lebih mudahnya kita ke contoh. Ya, ini berapakah nilai X dengan X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0? Yang pertama, X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0. 16 saya pindah, jadi 16 ya, negatif pindah jadi positif. Kedua ruas ditambah dengan setengah dari 6. 6 itu ininya ya, di kuadrat setengah dari 6 kuadrat, yaitu sama dengan 3 kuadrat. Ini 3 kuadrat. Misal di sini 4, berarti setengah dari 4 adalah 2. Berarti 2 kuadrat, 2 kuadrat ya. Karena ini 6X, makanya ini 3 kuadrat, 3 kuadrat. Ruas kiri itu sudah dinyatakan bentuk kuadrat sempurna. Karena apa? X kuadrat plus 6X plus 3 itu sama dengan X plus 3 kuadrat. Kalau ini tadi 8X, berarti ini 4 kuadrat. Berarti ininya adalah X plus 4 kuadrat ya. Karena ini tadi X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat, jadi ini X plus 3 kuadrat sama dengan 25. 25 dari 16 ditambah 3 kuadrat. 25 ya. Jadi ini pakai yang konsep kedua tadi, di mana 25 adalah plus minus 5 karena ini kuadrat ya. Jadi bisa plus 5 bisa min 5. Sehingga X-nya adalah min 3 plus minus 5. X-nya sama dengan min 3 plus 5 atau X sama dengan min 3 min 5. Jadi satunya plus satunya min. Sehingga X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 8. Itulah bentuk akarnya ya. Jadi menggunakan cara bentuk kuadrat sempurna ya. Thank you. Demikian untuk materi persamaan kuadrat bagian 2. Jika ada pertanyaan bisa kalian konfirmasi ke WA saya di nomor ini ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.